Friend, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan video tutorial yang sebelumnya, di mana pada video tutorial sebelumnya kita telah melakukan retouch pada bagian rambut di subjek foto kita. Lalu pada tutorial kali ini kita akan melakukan retouch pada bagian kulit subjeknya, di mana kita akan menghaluskan dengan teknik frekuensi separation, kita akan melakukan color grading, kita akan melakukan dodging and burning, serta menambah detail dan tekstur pada foto kita. Bagaimana cara melakukannya? Langsung saya kita ke tutorial. Oke, pada tutorial kali ini kita akan kembali membahas retouch pada foto kita ini, di mana pada tutorial sebelumnya kita telah melakukan retouch pada bagian rambut di subjek foto kita ini. Kita bisa lihat ini adalah hasil sebelum kita melakukan retouch pada area rambutnya, dan ini adalah hasil setelah kita melakukan retouch pada area rambut dan bagian backgroundnya. Nah, di tutorial kali ini kita akan masuk pada tahap melakukan retouch pada kulit subjeknya. Oke, nah langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan menggabungkan seluruh layer foto ini dengan cara menekan tombol Ctrl Shift Alt E pada keyboard, dan kita bisa lihat akan dibuat dalam satu layer seperti ini. Lalu kemudian kita akan memulai pada tahap menghilangkan blemish pada kulit subjek di foto kita ini. Blemish di sini berupa jerawat-jerawat kecil seperti ini, dan kita bisa lihat juga ada area yang cacat seperti ini pada bagian kulitnya, dan kita akan perbaiki ini semua. Oke. Nah, di sini kita akan memberikan layer baru di atas layer 10 ini. Oke, kita akan berikan layer baru, klik ikon layer di sini, dan kemudian kita akan menggunakan spot healing brush tool. Oke, dan pastikan pada bagian optionnya ini, pada bagian type-nya ini, aktifkan content aware, dan bagian sampel layer ini dalam keadaan aktif. Oke, nah kemudian kita akan perbesar sedikit fotonya ini dengan menekan tombol spasi dan kontrol pada keyboard, lalu kita drag seperti ini ke kanan, maka fotonya akan otomatis diperbesar seperti ini. Namun jangan terlalu besar, kita akan kecilkan sedikit. Oke, kita akan menghilangkan blemish pada subjek di foto kita ini. Oke, kita akan menghilangkan flek-flek hitam yang ada pada kulit subjek di foto kita ini. Oke, kita akan menggunakan spot healing brush tool ini dengan cara kita akan brush pada area blemishnya seperti ini. Oke, dan kita bisa lihat blemishnya hilang dengan otomatis seperti ini. Lalu kemudian kita akan brush lagi seperti yang kita lihat saat kita melakukan brush dengan spot healing brush tool ini, maka otomatis spot healing brush tool ini akan menyesuaikan area, detail, dan tekstur pada kulit subjek di foto kita ini agar hasilnya tetap terlihat realistis. Oke, kita bisa lihat di sini ada rambut yang tidak beraturan, kita bisa hilangkan. Oke, kita brush seperti ini, namun jangan sekaligus. Kita akan brush sedikit demi sedikit agar hasilnya tetap terlihat natural. Oke, kita akan coba menghilangkan area yang cacat pada bagian kulitnya ini. Oke, lumayan hasilnya. Ini sebelum dan ini sesudah. Oke, hal yang penting dalam melakukan retouch pada kulit subjek di foto kita, kita jangan menghilangkan detail garis senyumnya seperti ini. Kita bisa lihat ini adalah garis senyum dari subjek di foto kita ini. Maka untuk itu kita jangan menghilangkannya, nanti hasilnya tidak terlihat natural. Untuk itu kita hanya menghilangkan area yang menurut kita terlihat mengganggu
untuk dilihat. Oke. Agar hasilnya terlihat lebih baik. Oke, seperti ini. Oke, kita bisa lihat hasilnya ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita bisa lihat hasilnya tidak terlalu nampak. Untuk itu saya akan perbesar sedikit agar kita bisa melihat dengan sama-sama perubahan yang telah kita lakukan. Ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita bisa lihat pada area sini. Ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita telah melakukan banyak perubahan pada area kulitnya. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk pada tahap menghaluskan kulit subjek di foto kita ini. Kita akan melakukan frekuensi separation, di mana kita akan memisahkan antara tekstur dan warna pada kulit subjek di foto kita, termasuk detail dan tekstur dan warna pada foto kita. Kita akan memisahkan menjadi dua bagian. Oke, caranya kita akan gabungkan lagi layer ini dengan menekan tombol Ctrl Shift Alt E pada keyboard, dan kemudian kita akan menduplikatkan layer ini dengan menekan tombol Ctrl J sebanyak 2 kali, tekan tombol Ctrl J 2 kali, dan selanjutnya kita akan matikan layer visibility ini. Oke, namun sebelumnya kita akan ubah dulu namanya. Oke, kita akan buat ini adalah high frequency, dan layer yang bawahnya ini adalah low frequency. Di mana layer low frequency ini adalah bagian warnanya dan high frequency ini adalah bagian detailnya. Nah, untuk itu kita akan memisahkan warnanya terlebih dahulu. Oke, pilih layer low frequency ini. Kemudian kita akan masuk pada menu filter, lalu pilih blur dan pilih Gaussian blur. Oke. Nah, seperti ini kita akan mulai dari angka 0. Oke. Nah, di sini tugas kita akan menghilangkan seluruh detail pada subjek di foto kita ini, sampai detail pada area yang terlihat kontras ini ya, melainkan yang terlihat hanya bagian warnanya saja. Oke, kita akan menggeser secara perlahan sliders radiusnya ini. Oke, kita akan naikkan sampai detail pada foto ini hilang. Oke, kita akan geser lagi. Kita bisa lihat detailnya sudah mulai berkurang. Oke, namun detailnya masih nampak. Kita akan naikkan lagi. Oke, seperti ini. Sampai kita hanya bisa melihat warna daripada foto ini saja. Oke, kita akan naikkan. Oke, kira-kira segini. Kita bisa lihat detailnya sudah hilang dan kita di sini hanya melihat warna dari foto ini saja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan klik OK, dan kemudian kita akan masuk pada layer high frequency-nya. Pilih layer high frequency dan aktifkan visibility-nya di sini. Kemudian kita akan masuk pada menu image, lalu pilih apply image, dan kemudian di sini pada layernya ini kita akan memilih dari layer merge, lalu kita akan memilih layer low frequency. Oke, dimana kita akan mengaplikasikan layer high frequency ini pada bagian layer low frequency. Kita akan subtract di layer low frequency yang di bawahnya ini. Oke. Nah, untuk itu di sini kan kita akan melakukan subtract. Nah, jika kita melakukan subtract, maka blending mode-nya ini kita akan ubah dari multiply seperti ini, kita akan ubah ke subtract seperti ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan ubah nilai scale-nya di sini.
Nah, di sini nilai scale-nya tetap 2 dan nilai offset-nya adalah 128. Oke, mengapa bisa 2 dan mengapa bisa 128? Kalian bisa cek video ini. Pada tutorial saya sebelumnya saya pernah jelaskan mengapa harus 2 dan 128. Oke, kalau sudah seperti ini, lalu kita akan klik OK dan kemudian kita akan ubah blending mode dari layer high frequency ini menjadi linear light. Oke, kita ubah dari normal ke linear light seperti ini. Oke, dan kita bisa melihat hasilnya akan kembali ke tampilan semula. Tidak ada perubahan sama sekali kecuali kita matikan layer high frequency ini, maka yang terlihat adalah bagian warnanya saja. Oke, kita akan aktifkan dan selanjutnya kita akan menduplikatkan layar low frequency ini dengan menekan tombol Ctrl J pada keyboard dan kita bisa lihat ini adalah layer low frequency copy. Nah, selanjutnya layar low frequency copy ini kita akan aplikasikan di layar low frequency ini dengan menahan tombol Alt pada keyboard. Lalu ketika ada icon seperti ini, lalu klik di sini. Oke. Dan kita bisa lihat layar low frequency ini nantinya hanya akan berpengaruh pada layar low frequency yang di bawahnya. Oke. Karena kita akan menghaluskan kulitnya pada layar low frequency kopinya ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tahap menghaluskan kulit subjek ini. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan mixer brush tool. Oke, mixer brush tool dan di sini nilai yang saya gunakan weight-nya ini nilainya 11%, nilai load-nya ini 75%, mix-nya 90% dan flow-nya di sini saya menggunakan 100%. Dan pastikan pada bagian sampel layer ini tidak dalam keadaan aktif seperti ini. Oke. Jangan diaktifkan sampel layer ini, nanti hasilnya tidak terlalu natural. Nah, selanjutnya kita akan melakukan brush pada area kulit subjek di foto kita ini. Namun sebelumnya agar lebih memudahkan kita akan mengubah warna foto kita ini menjadi hitam putih. Kita pilih layer high frequency ini dan kita akan ubah keseluruhan warna foto kita ini menjadi hitam putih. Kita akan menggunakan adjustment layer black and white. Oke, black and white. Oke, kita bisa lihat warnanya akan berubah menjadi hitam putih. Dan selanjutnya kita akan berikan layer curve, adjustment layer curve, pilih curve dan kita akan kontraskan sedikit. Oke, kita akan berikan S-curve di sini. Kita akan naikkan bagian highlightnya sedikit dan bagian shadownya saya akan turunkan agar terlihat lebih kontras. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, jika terlalu kontras, jika terlalu tinggi highlightnya maka kita rendahkan lagi. Oke, ini tujuannya agar kita lebih mudah dalam melakukan proses menghaluskan kulit pada subjek di foto kita ini. Oke, kita akan grup kedua layer ini. Oke, pilih keduanya lalu tekan tombol Ctrl G pada keyboard dan kita akan ubah namanya menjadi reference, di mana kedua adjustment layer ini hanya kita gunakan sebagai referensi saja. Oke, kita nanti akan matikan layar reference ini saat kita telah selesai menghaluskan kulit subjek di foto kita. Oke, kita aktifkan kembali. Lalu kita akan pilih kembali layar low frequency copy ini. Oke, lalu dengan menggunakan mixer brush tool. Oke, dengan settingan seperti ini dan kita akan melakukan brush pada area kulit subjek yang ingin kita haluskan. Oke, kita akan perbesar sedikit ukuran brushnya. Oke, kalian bisa tekan tombol bracket kanan untuk memperbesar dan tombol bracket kiri untuk memperkecil. Oke, kita akan brush perlahan seperti ini sampai hasilnya terlihat realistis. Oke, namun jangan terlalu halus nanti hasilnya tidak natural.
Oke, dan saya rekomendasikan ukuran fotonya jangan terlalu besar agar kalian dapat memastikan hasil yang kalian lakukan tetap terlihat natural. Oke, saya akan peras seperti ini. Di sini tujuan kita akan sekalian meratakan warna kulit di subjek foto kita ini agar hasilnya lebih baik dibanding sebelumnya. Kita bisa lihat hasilnya ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita akan peras lagi di sini. Oke, hati-hati pada area matanya. Jangan sampai menghilangkan garis lipatan matanya. Nanti hasilnya tidak natural. Oke, usahakan hasilnya tetap terlihat natural. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Kita bisa matikan layar reference-nya ini. Kita akan lihat ini sebelum dan ini sesudah kita melakukan brush dengan menggunakan mixer brush tool. Oke, kita aktifkan lagi, lalu kita akan lanjutkan pada area kulit lainnya. Oke, kita akan perkecil. Kita bisa lihat hasilnya. Kita akan matikan dulu layar referensinya ini dan kita akan lihat hasilnya. Ini sebelum dan ini sesudah, ini sebelum dan ini sesudah. Oke, selanjutnya kita akan menghilangkan detail-detail yang terlihat masih muncul pada area kulitnya. Kita bisa lihat di sini ada berupa jerawat kecil. Nah, kita akan pilih layar high frequency ini dan kemudian kita akan menggunakan clone stem tool. Pilih clone stem tool, lalu di sini pada sampelnya ini pilih current layer dan pastikan bagian align-nya ini aktif. Oke, kita akan sampling pada area kulit sekitarnya sambil menahan tombol Alt lalu klik untuk menyampling. Oke, klik, lalu kita akan brush untuk menghilangkan detail-detail yang terlihat mengganggu pada kulit subjek di foto kita ini. Oke, saya akan perbesar sedikit. Oke, lalu saya akan sampling dan saya akan brush di sini. Kita bisa lihat hasilnya dari awal, ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita akan lihat hasilnya. Kita matikan layar referensinya. Kita akan lihat ini dia, ini sebelum dan ini sesudah, ini sebelum dan ini sesudah. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada tahap dodging and burning. Oke, tujuan dari dodging and burning ini yaitu untuk menambah dimensi pada subjek di foto kita. Oke, kita akan grup terlebih dahulu layar frekuensi ini. Oke, kita akan pilih ketiga layarnya, kemudian tekan tombol Ctrl G dan kita ubah namanya menjadi frequency separation. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada tahap dodging and burning. Nah, dalam melakukan dodging and burning ini saya hanya menggunakan adjustment layer curve. Oke, caranya kita akan klik pada icon adjustment layer ini, lalu pilih curve. Nah, jika kita akan melakukan dodge, maka kita akan menaikkan sisi terang daripada bagian curve yang kita berikan ini. Oke, kita akan buat terlebih dahulu anchor point pada tengah curve ini dan kita akan naikkan bagian terangnya seperti ini. Oke, boleh juga mid down-nya ikut dinaikkan seperti ini.
Oke. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita akan invert dengan menekan tombol Ctrl I. Namun sebelumnya, pastikan pilih layer masking dari curve ini dan kemudian tekan tombol Ctrl I untuk melakukan invert. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan brush tool biasa. Klik kanan di brush ini, lalu pilih brush tool. Lalu kita akan melakukan dodge pada kulit subjek di foto kita ini, atau kita akan memberikan bagian yang terang pada subjeknya. Oke. Di sini juga sangat penting kita mengubah warna foto kita itu menjadi hitam putih, karena warna hitam putih ini sangat mempengaruhi gelap terang daripada foto kita. Untuk itu kita akan menggunakan kembali layar reference ini. Saya klik dan saya akan pindahkan ke bagian atas layarnya, lalu saya aktifkan untuk mengubah ke warna hitam putih, dan kita bisa lihat dengan jelas warna gelap terang di foto kita ini masih belum terlalu sempurna. Nah, untuk itu kita akan perbaiki. Oke, pilih layer masking curve ini, lalu dengan menggunakan warna foreground berwarna putih. Jika warna foreground yang berwarna hitam, kalian bisa tukar di sini menjadi warna putih. Lalu kemudian pada bagian flow-nya ini saya menggunakan nilai sekitar 2% saja. Oke, dengan menggunakan hardness 0%, size-nya sekitar 900 pixel. Oke. Lalu saya akan melakukan brush pada kulit subjek di foto kita ini. Oke, jika kalian merasa ukuran brushnya terlalu besar, kalian bisa mengecilkannya dengan menekan tombol bracket kiri. Oke, lalu kita akan mulai melakukan dodge pada kulit subjek di foto kita ini agar terlihat lebih realistis. Oke, kita akan melakukan brush pada area yang kita butuhkan saja. Oke. Pada bagian bibirnya juga kita akan dodge. Oke, kita akan perkecil fotonya. Kita bisa lihat hasilnya, ini sebelum dan ini sesudah. Oke, saya matikan visibility layar referensinya. Ini sebelum dan ini sesudah, ini sebelum dan ini sesudah. Oke, selanjutnya saya akan memberikan burn. Oke, saya akan berikan layer curve lagi, adjustment layer curve. Lalu saya akan turunkan. Oke, gelap terangnya seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan ubah blending mode-nya dari normal ke luminosity agar warna dari kulit subjeknya tidak terlalu berpengaruh. Oke, saya akan invert dengan menekan tombol Ctrl I. Lalu saya akan melakukan brush pada area yang saya butuhkan. Oke, contohnya di sini saya akan gelapkan sedikit. Oke, seperti ini agar terlihat matching. Oke, kita bisa lihat hasilnya. Ini sebelum dan ini sesudah, ini sebelum dan ini sesudah. Oke, selanjutnya saya akan berikan dodge lagi pada area lehernya ini agar terlihat sedikit lebih terang. Kita bisa lihat hasil retouching keseluruhannya dari awal, ini sebelum dan ini sesudah, ini sebelum dan ini sesudah. Oke, selanjutnya saya akan menyamakan warna kulit pada subjek di foto kita ini. Oke, kita bisa lihat di sini warna kulitnya terlihat berbeda dengan warna kulit ini. Nah, untuk itu kita akan coba samakan warna kulitnya. Nah, di sini saya akan berikan layer baru di atas layer curve 3 ini. Oke, namun sebelumnya saya akan grup kedua layer ini menjadi satu grup, dan ini saya akan berikan dodging and burning. Oke, saya singkat saja seperti ini. Lalu saya akan
menyamakan warna kulit subjek di foto kita ini. Oke, caranya kita akan berikan layer baru di atas layar dodging and burning ini. Klik icon add new layer di bawah ini. Lalu kemudian saya akan menggunakan nilai flow yang rendah sekitar 2%. Lalu saya akan sampling pada area sekitar kulit subjek ini. Oke, contohnya di sini saya menekan tombol Alt, lalu klik di sini, dan kemudian kita akan melakukan brush pada area yang terlihat tidak sama warna kulit subjeknya. Oke. Oke, kita akan berikan dodging and burning lagi. Oke. Saya akan berikan curve, lalu saya akan turunkan di bagian sini. Oke. Lalu saya akan ubah blending mode-nya menjadi luminosity. Lalu saya akan invert dengan menekan tombol Ctrl I, lalu saya akan brush sedikit demi sedikit pada area kulit yang terlihat terlalu terang. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita akan perdekat sedikit. Lalu kita akan lihat hasilnya secara detail. Ini sebelum, kita bisa lihat ada beberapa spot-spot hitam pada kulit subjeknya. Namun setelah kita merapikannya, kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Oke. Oke, saya aktifkan seluruhnya kecuali layar referensinya. Oke, seperti ini. Ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita akan perkecil ukuran fotonya. Kita lihat kembali, ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita akan rapikan sedikit lagi di bagian pipi subjeknya. Oke, kita akan berikan layer baru lagi, lalu kita akan sampling sedikit warna dari kulit subjek ini, lalu kita akan rapikan pada area kulit yang terlihat tidak sama warnanya. Kita akan perkecil sedikit, lalu kita akan lihat hasilnya. Oke, ini sebelum dan ini sesudah, ini sebelum dan ini sesudah. Oke, selanjutnya kita akan melakukan color grading. Nah, di sini kita menggunakan selective color. Klik pada icon add new layer di bawah ini, lalu pilih selective color. Nah, lalu saya akan masuk pada bagian neutralnya, lalu saya akan atur sedikit bagian warnanya, namun jangan terlalu signifikan hasilnya. Oke, kita akan invert, lalu saya akan menggunakan brush dan nilai flow yang sedikit tinggi. Oke, sekitar segini. Lalu saya akan brush dengan menggunakan warna foreground berwarna putih pada bagian layer maskingnya. Oke, lalu saya akan brush. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Saya perkecil fotonya. Oke, saya akan berikan color balance. Ini dia. Saya akan setting sedikit bagian warnanya. Oke, ini dia. Kita akan lihat hasil dari awal sebelum kita melakukan retouch. Ini sebelum dan ini sesudah. Ini sebelum dan ini sesudah. Oke. Kalau kalian merasa warna dari kulit subjek ini terlalu kemerahan, kalian bisa mengaturnya kembali pada adjustment layer color balance atau selective color. Oke, caranya sangat simpel, tinggal geser slider saja. Nah, seperti
hasil dari awal, ini sebelum, dan ini sesudah. Oke, selanjutnya kita akan menambah sedikit detail pada area-area tertentu di subjek foto kita. Contohnya pada area mata, area alis, maupun area bibir dan giginya. Oke, kita akan munculkan detail, namun sebelumnya kita akan gabung lagi layarnya dengan menekan tombol Ctrl Shift Alt E pada keyboard. Lalu kemudian saya akan masuk pada menu filter, lalu pilih other dan pilih high pass. Oke, di sini kita akan menggunakan nilai radius yang cukup kecil, sekitar 2,8, lalu klik OK. Kemudian kita akan ubah blendingnya dari normal ke linear light seperti ini. Lalu kita akan berikan layer masking sambil menekan tombol Alt lalu klik add layer mask di bawah ini. Maka efek yang kita berikan ini tidak akan muncul sebelum kita melakukan brush pada bagian layer maskingnya ini. Oke, kita akan menggunakan warna putih untuk memunculkannya. Lalu kita akan kecilkan sedikit nilai flow-nya sekitar 10%. Lalu kita akan brush pada area yang ingin kita tambah detailnya seperti ini. Oke, namun jangan terlalu banyak, nanti hasilnya tidak baik. Oke, tidak natural hasilnya. Oke, saya akan perkecil fotonya. Lalu kita akan lihat hasilnya dari awal. Ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita bisa lihat di sini warnanya masih terlalu kehijauan. Nah, untuk itu saya akan setting kembali pada bagian selective color atau color balance-nya. Oke, namun di sini saya akan coba menggunakan color balance saja. Oke, ini dia. Kita akan gabung seluruh layarnya. Oke, kita bisa lihat. Kita Ctrl G untuk menggabung. Lalu kita akan lihat hasilnya dari awal. Ini sebelum dan ini sesudah. Ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita bisa hapus layar referensi ini. Tekan tombol Del pada keyboard. Lalu kita bisa lihat. Sekali lagi ini hasilnya, ini sebelum dan ini sesudah. Oke, demikian tutorial kali ini dari tool setting, cara melakukan retouch pada kulit subjek di foto kita melalui Photoshop. Semoga tutorial ini bermanfaat, dan jika kalian menyukai video-video seperti ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Terima kasih telah menonton tutorial ini, sampai ketemu kembali pada video tutorial berikutnya.